Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu, berarti kita berbeda spesies ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus. Enggak, Bapak tuh kenapa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Jadi aku harus dibaptis lagi, Kak? Ya, kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Tanya dulu nih. Ini yang huruf Arab ini Islam apa Kristen, Pak? Pak, yang huruf Arab. Islam apa Kristen, Pak? Islam. Oh, oke. Ada yang mau tanyakan? Ya silakan, Pak. Silakan. Yang Islam dulu ya, silakan. Jadi gini, kenapa dunia ini bisa diciptakan? Kalau menurut kami, karena ini diciptakan oleh Tuhan kami, ya kan? Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kenapa dunia ini harus diciptakan? Tolong dijelaskan menurut pemahaman Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Kenapa dunia ini harus diciptakan begitu, Pak? Iya. Nanti ketika raja kami itu sudah datang sebagai hakim, nanti saya tanyakan ya. Kenapa Yesus, kenapa engkau menciptakan dunia ini? Kenapa begitu? Tapi gini ya, untuk manusia ya secara khusus ya, kenapa Tuhan itu sampai menciptakan manusia dan segala ciptaannya, itu adalah untuk membagikan kasih-Nya. Buktinya apa? Allah itu menjadikan manusia sebagai mandatarisnya untuk memelihara bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Bumi dan segala isinya dan alam semesta ini dan juga manusia yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Itu Allah ciptakan sebagai tanda bahwa Allah itu kasih. Sejak kekekalan Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri berdiam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini di luar daripada dimensi Dia untuk mengaliri kasih-Nya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasih-Nya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa. Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasih-Nya. Itu bro. Mute dulu Komaran. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda tuh menciptakan agar Suaranya digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil.
Oke. Langsung saja saya akan begini aja. Jadi nggak perlu banyak ribet pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini. Jadi kan Anda bilang Tuhan Anda tuh seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap, ya paham sendiri Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kami ini, yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi Langsung to the point, apa maksud Bapak? Oke, to the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya, satu aja. Buktinya ya saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak, tunjukkan sekarang buktinya ke saya. Kamu jangan fitnah saya. Tunjukkan. Oke, nanti saya DM ke kamu aja. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab enggak dengan ucapanmu ini? Bukan, kamu sudah merusak nama saya di sini. Saya tidak merusak, saya hanya membawa Anda. Hanya ingin membawa saya ke mana? Saya tidak merusak Anda. Saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta bukan penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga. Kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat. Sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang. Kamu jangan sembarang ngomong. Ya, aman. Saya nggak sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Mental koneksi kali. Buktikan aja. Saya nggak ada di kick ya. Lanjut. Enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ini bentar dulu nih, satu-satu antri. Ya. Aku mau nanya ke Komaran antri, kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini, banyak nih duluan naik dari kamu tadi. Oh iya. Ya. Di mute dulu. Nggak tertib, kalau nggak gitu nggak tertib orang ini, karena kecil. Ina silakan, Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak nyaut saya turunkan ya, karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. Satu. Nggak jadi. Niel ada yang mau disampaikan Niel ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Iya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Dengar, silakan Pak, lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa di ajaran Kristen menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam itu Hawa. Benar kan? Selesaikan aja dulu berbicara Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami. Lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? Ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya silakan. Santai aja Pak, nggak usah seperti pengacara. Silakan. Berarti Kain dan Habel. Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, berarti sudah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan anaknya. Baca dulu Kejadian 5 bahwa Adam memperanakan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Bentar ya. Ya bentar. Oh enggak, kan saya nanya. Iya. Sabar dulu Bapak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Nih saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? Oke. Ya, di sini cuma cari tahu ya kan. Iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu
yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu sih Bapak, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak, ya. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakkan, Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia, kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak. Dari Adam, kemudian Kain Habel, Habel mati diganti Set, kemudian anak-anak Kain, Kain menikah dengan anak perempuan Adam, dengan Naamah ya, kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain, kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya, kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar, maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah, Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika, Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Gitu Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya, betul. Itu mereka saling nikah. Iya, saling menikah. Perkawinan saudara itu incest. Iya, perkawinan saudara. Iya, iya betul. Makanya mereka jatuh ke dosa. Iya, perkawinan saudara. Saat itu perkawinan saudara itu tidak masalah, Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan saudara itu nggak masalah. Perkawinan saudara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh Pak, dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara? Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedaranya, itu akan terjadi terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu, berarti kita berbeda spesies, ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapa. Ngerti ya Pak ya? Oke, ngerti. Oke, saya sudah ambil poin di sini. Berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus, karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak tuh Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, santai dong. Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat, saya enggak beragama. Pak, Bapak punya KTP kan, Pak? Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? Kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan cuma di sini.
Boleh nggak? Pak, gini Pak. Pak, Enggak kami boleh. kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu. Ya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi Nah, ini saya tanya dulu Pak, ada berapa ritus Konghucu Pak? jangan tanya agama saya. Kan saya Oh, saya pengen tanya memastikan aja, ada berapa ritusnya Pak? bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja, ada berapa ritusnya? Tenang dulu. Kan Dia nggak praktek nggak usah kali, begitu. walaupun Konghucu. Ada Enggak. Mungkin dia nggak Halo, praktek halo, kali. halo. Bapak cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi enggak nggak ya, KTP doang cuma. Ya, iya benar. Iya, capek dia udah. Terlalu banyak yang begini tuh. Iya, saya cuma Konghucu KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin. Berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus. Benar kan? Iya, betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Lalu jelas. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di sorga. Nabi Bapak bangkit nggak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini Iya, Pak. Konghucu. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa saya tanya? Kok saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak, saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh. Konfuce, anaknya kalau nggak salah, Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua Pak. Kita ke kuburannya. Nah, kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa Pak cicitnya. Kongfuse, Kong Sapa, Kong Zi, apa Kong Sapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan, itu ngerti kan? Ah itu keturunannya Kongfuse. Kongfuse mati Pak, kuburannya ada. Saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Bukan saya paham. Saya Gimana tahu sih? Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya, kita ke tempat Shanghai ke ibadah beberapa Pak, tempat ibadah Konghucu namanya apa Pak? Dia Konghucu jadi-jadian ini. Konghucu jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat namanya apa Pak? Kongguan. Konghucu jadi-jadian dia, Konghucu. Iya, udah turun Pak. Udah. Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa ya? Sayur dulu. Dengan silakan Pak DXX ya. Pak DXX Islam Kristen Pak. Dax. Boleh bertanya nggak? Bapak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaannya. Sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah, karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya enggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Ya, Gedung gereja belum salib ya ada. nggak pakai simbol salib. Iya. Kristen mula-mula itu simbolnya ikan, Pak. Oh, Namanya simbolnya ikan ya. Simbolnya ikan. Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga Bukan, namanya, di sinagog, sinagoga. di tempat ibadahnya Iya. orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kita itu Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Yudaisme. orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagog. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di apa Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau kamu tanya? Oke, thank you. Terima kasih. Pas gitu doang. Udah gitu doang. Ya Siap, udah Pak. gitu doang, gitu doang. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cikgu. Silakan Cikgu. Halo Bang. Silakan Cikgu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku
Aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak, mau Salam bertanya. paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, Silakan. aku memang betul loh. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu? Nggak ada. Nggak ada. Pohon kurma itu di daerah Yeriko, nggak di dataran tinggi. Bukan, mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Yeriko pohon kurmanya. Iya, di Yeriko yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa gua, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Dulu. Oke Kak. Iya. Itu aja apa ya? pertanyaan. Iya. Antri ya ini. Saya turun lagi ya. Iya. Jadi salam sekali lagi buat Kak Elia ya, semangat Kak ya. Oke, salam, semangat ya Pak ya, salam. tetap saling mendoakan. Iya, tetap semangat. Silakan Pak Noah. Pak Noah, salam. Ada yang ditanyakan Pak Noah? Selamat siang. Oh ya cewek ya. Iya Kak. Aku mau Silakan. nanya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf Kak. 3 tahun ini mualaf, kebotolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Jadi aku harus dibaptis lagi Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Kebotolan Sejam. apakah yang menyebabkan kau coba ceritakan sama bundamu ini Sofia? Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi, ini kebanyakan pacaran-pacaran ya Vin ya. Ampun, kamu ya. Kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Hah? Iya, kesalahan aku. Bucin-bucin nggak jelas nih Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh. Kamu tinggalkan, nggak ada situ kehidupan yang kekal. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dalam sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu dipoligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini nanti dari poligami, disakiti, baru nanti Iya. Oh, sekarang, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? Karena aku ngerasa setelah jujur aku nggak ngejelekin ya, tapi selama aku belajar tentang ya Islam, ya aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, maksud aku, apa yang membuat kamu nggak nyaman ketika kamu belajar Islam? Karena kan ini Kak suami aku bilang suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini ajaran paling benar bla 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 gitu Kak, panjang lebar, tapi aku nggak ngelihat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran nggak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih Kak. Suami kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sama dengan orang buta menuntun orang buta, bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca.
Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus, terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu ya. Nah, Hilang suaramu. Tadi suaranya hilang. Ini ada nggak suaranya? Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan. Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul. Mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid. Coba lihat bapak-bapak gereja. Mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya. Karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah. Itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan. Gitu loh, kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu. Itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi datanglah tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya nanti kamu akan saya bimbing di sana. Iya bang? Oh udah. Oke, gitu ya. Ya, aku mau pergi dulu. Thank you. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, bentar. Wah. Puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya ini ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan. Lu sentak Bu Sofi. Aduh, lanjut. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, mau apa namanya nih? Noah. Iya. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi. Semenit, benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus. Saya percaya seperti itu. Kamu sudah mengerti sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama-lama. Iya, kalau kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja, Noah, ngerti nggak? Akan menarik kamu kembali. Terima kasih slotnya, host. Ya bentar Pak Dadang, ini Noah masih. Diam dulu Pak Dadang. Itulah teman-teman, kita sudah mendengarkan sudah banyak yaitu penjelasan yang diberikan oleh hambanya yaitu Elia dan sebagai apologet, dan dia sudah melakukan tugasnya di mana
dia menjelaskan tentang kebenaran dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari seberang atau dari saudara kita muslimah, dan dia menjawab dengan jelas dan dengan seturut dengan kebenaran Tuhan. Dan dia juga menjelaskan tentang keturunan Adam dan Hawa dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi yang diberikan kepada dia, dan dia menjawab dengan jelas. Bahkan juga ada sempat tadi memfitnah dia, dan dia juga meminta bukti. Dan memang kalau kita lihat, dia menjelaskan kebenaran Tuhan tidak ada tujuannya untuk menghina atau mengurus agama lain, tetapi sebagai penginjil dan apologet, dia melakukan tugasnya sebagai hamba atau pengerja di dalam ladang kebenaran Tuhan. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat memberkati rohani kita, dan semoga video ini membuat rohani kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat semuanya.